tanggal 10 November 2023 akan dilaksanakan sidang perkara kasus pembunuhan berencana. Sebelum memulai kasus pada hari ini, izinkan saya membacakan kasus posisi. Sebagai awalan dalam kronologi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Saudara Muhammad Andika Hakim dan Saudari Desvita Natalina pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023. Terdakwa A selaku pacar korban bertemu korban di sebuah kafe di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa DN memasukkan racun tikus jenis botulinum ke dalam minuman saat sedang mempersiapkan pesanan dan memberikannya ke korban. Korban tidak sadar akan hal tersebut dan meminum minuman tersebut yang menyebabkan korban kejang-kejang dan pingsan, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat dan meninggal di rumah sakit terdekat. Demikian pembacaan kasus posisi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023 akan dilaksanakan sidang perkara pidana nomor 201 pidana khusus /2023 PNJK. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin, Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta yang mengadili perkara pidana pembunuhan berencana pada sidang nomor 201 pidana khusus 2023 PNJK dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Muhammad Andika Hakim dan Saudari Desvita Natalina pada hari ini tanggal 10 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Untuk selanjutnya saya perintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Para petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Terdakwa sudah hadir di ruang sidang. Terdakwa 1, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Terdakwa 2, apakah saudara sekalian siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Saudara hanya perlu menjawab pertanyaan dari saya. Untuk terdakwa 1, dengan nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa 2 atas nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan. Dalam kasus ini apakah saudara sekalian didampingi pengacara hukum? Apakah benar? Iya, sudah. Penasihat hukum apakah sudah mendapatkan surat kuasa dari terdakwa beserta kartu izin praktik pengacara? Sudah, Yang Mulia. Pada penasihat terdakwa silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa dan surat izin praktik pengacara, dan kepada penuntut umum silakan maju ke depan untuk memeriksa kesahannya.
Baik, hadirin untuk kembali ke tempat masing-masing. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap yang mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan. Karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya, begitupun jaksa dengan penuntut umum. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang saya hormati serta dewan sekalian, izinkan saya membacakan dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Surat Dakwaan nomor registrasi perkara PDM 01-SKA-FT1-4-23. Yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sekalian, izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta nomor registrasi perkara PDM strip 01-SKA-FT1-4-2023 nomor 132. Identitas terdakwa. Terdakwa 1. Nama lengkap Muhammad Andika Hakim, umur 20 tahun, 4 tanggal lahir Jombang, 17 Juli 2003. Jenis kelamin laki-laki, warga negaraan WNI, tempat tinggal Jalan Permasari Kota Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta. Terdakwa 2. Nama lengkap Despita Natalina Margun, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 23 April 2004. Jenis kelamin perempuan, warga negaraan WNI, tempat tinggal Jalan Pegangsaan Selatan, Kota Jakarta Selatan, agama Kristen, pekerjaan negara swasta. Penahanan dan catatan penanganan ditahan oleh penyidik Polres Jakarta pada 24 Oktober 2023 sampai 10 November 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak 10 November 2023 sampai 11 November 2023. Ditahan oleh penuntut umum sejak 25 Oktober 2023 sampai 9 November 2023. Pada Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2023, terdakwa Andika Hakim selaku pacar korban mengadakan janji bertemu bersama korban di sebuah kafe di Jalan Pasar Said, Jakarta Selatan. Terdakwa Andika Hakim datang terlebih dahulu pada pukul 12.34 dan duduk di meja nomor 16 yang menghadap ke utara dekat jendela. Terdakwa Despita Natalina yang selaku selingkuhan atau simpanan terdakwa Andika Hakim diketahui bekerja sebagai pelayan kafe tersebut. Terdakwa Despita menemui terdakwa Andika di mejanya untuk berbincang sebentar sebelum korban datang. Korban kemudian datang pada pukul 12.52 dan menemui terdakwa Andika yang telah duduk di mejanya. Terdakwa Andika Hakim kemudian memesan 1 Americano dan 1 es kopi susu. Beberapa saat setelah pesanan tersebut diduga bahwa terdakwa Despita memasukkan racun tikus jenis racun botulim ke dalam minuman korban, yaitu es kopi susu. Racun tersebut telah dibeli oleh terdakwa Andika Hakim sebelumnya di klinik dekat kafe tersebut. Setelahnya terdakwa Despita mengantarkan kedua minuman tersebut ke meja nomor 16. Lalu korban berbincang-bincang bercanda gurau dan tertawa. Korban sempat menelpon temannya berinisial GCM dan mengajaknya untuk datang ke kafe tersebut. Sesaat setelahnya GCM datang ketika korban sedang meminum minuman tersebut pada pukul 13.15. Awalnya korban merasa kopi tersebut agak pahit dan beda dari biasanya. Korban langsung melopet dan berkata bahwa kopi itu beda dari biasanya. Setelahnya terdakwa Andika, korban dan temannya berdiskusi membahas pekerjaan hingga 10 menit. Hingga setelah 10 menit, korban mulai kejang-kejang, tak sadarkan diri dan mengeluarkan bunyi dari mulutnya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Gerhana yang jaraknya hanya 5 menit dari kafe tersebut. Korban dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30. Korban tidak selamat dan dinyatakan meninggal pada pukul 14.10 waktu Indonesia bagian barat di Rumah Sakit Gerhana. Dokter menyatakan bahwa korban meninggal di dunia karena dikarenakan kerusakan lambung. Ibu korban tidak terima dengan kondisi tersebut dan melaporkan kejadian tersebut karena dirasa ganjil. Dalam kasus ini terdakwa ditulis sebagai dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi
Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana atau murder dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pasal 20. Terima kasih jaksa penuntut umum. Saudara-saudari terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Kepada terdakwa dipersilakan duduk di samping penasihat hukum. Kepada saksi Gracilia silakan masuk ke persidangan. Tapi sudah hadir di ruang sidang. Apakah saksi sehat hari ini? Apakah saksi siap mengikuti persidangan pada hari ini? Apakah benar saksi bernama Gabriela Kristania Mude, berusia 21 tahun dan bekerja sebagai pegawai wira swasta? Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Dimohon ulangi perkataan setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi yang memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan kebenaran. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Izinkan saya sebagai hakim yang batas satu untuk bertanya. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Dia bekerja sebagai pengusaha kafe yang bernama Simalama. Silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Jadi beberapa hari yang lalu saya mengunjungi rumah terdakwa A. Terdakwa A bercerita kepada saya bahwa terdakwa A itu tidak menyukai pacaran tersebut. Dia hanya ingin memiliki hartanya, dan terdakwa A juga memiliki simpanan dari simpanan lain atau wanita lain. Lalu saya sempat marah dengan nasihatnya bahwa dia tidak saksi itu karena saya merasakan apa yang dirasakan perempuan
pada siang harinya saya ditelepon kembali oleh korban bahwa saya disuruh ke kafenya untuk bertemu dengannya karena ada urusan pekerjaan. Sesampainya saya di kafe tersebut, saya dan korban sudah meminum kopi. Lalu saya melihat minum kopi, lalu dia selama beberapa menit minum kopi dia pingsan dan kejang-kejang itu. Lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit dia meninggal dunia. Izinkan saya bertanya sebagai ahli. Jadi sebelumnya terdakwa sempat bersaksi saksi. Iya. Berapa lama kira-kira selesai? Hanya sebentar, sekitar 5-10 menit. Apakah persidangan tersebut sempat dibahas ketika saksi bertemu kembali dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Korban juga tidak tahu. Jadi saya bertemu mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan terdakwa. Apakah saksi memiliki kecurigaan terhadap terdakwa? Iya, yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki bukti yang konkret? Silakan untuk saudara saksi bersama jaksa penuntut umum memberikan bukti tersebut ke hadapan. Dipersilakan untuk penuntut umum, penasihat hukum beserta terdakwa untuk melihat kebenaran barang bukti tersebut. Jadi ini adalah buktinya bahwa di hari yang sama bahwa di rumahnya tuh terdapat kotak atau tulisan botol minum yang itu kotak racun tikus yang berbahaya yang tidak sembarangan dipakai. Jadi saya bercuriga kalau terdakwa A menemukan botol tersebut untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban. Apakah penasihat hukum menerima bukti tersebut? Apakah saudara terdakwa menerima bukti tersebut? Baik, terima kasih pada saudara sekalian. Silakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Saudara penuntut umum, apakah bukti dan saksinya sudah cukup? Apakah harus ada yang diperkuat? Untuk memperkuat bukti bahwa terdakwa A dan terdakwa D melakukan pembunuhan berencana, maka kami memanggil seorang ahli forensik yang melakukan pemeriksaan pada korban dari rumah sakit Gerhana Dr. Faizah Syahsofa untuk saksi ahli dipersilakan masuk. Kepada saksi tuliskan yang dari motif untuk kembali. Sudah kemudian ahli forensik sudah di ruang sidang. Apakah saksi ahli forensik sehat hari ini? Apakah saksi siap mengikuti persidangan pada hari ini? Apakah benar saksi bernama Faiza Syashiah Sofa berusia 22 tahun dan bekerja sebagai ahli forensik di rumah sakit Gerhana? Benar, yang mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUH, sebelum dimintai keterangannya Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, yang mulia. Dimohon ulang untuk mengulangi perkataan setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan kebenaran. Silakan saudara saksi keterangan itu. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa saya menemukan zat racun di tubuh korban. Sebelumnya pada tanggal 23 Oktober 2023, korban dinyatakan telah meninggal dunia dikarenakan kerusakan lambung yang parah. Namun saya merasa zat korosiflah yang menjadi penyebabnya. Dilihat dari reaksi korban setelah mengocap kopi, mengeluarkan buih dan tubuh yang menegang.
Jadi pada tanggal 26 Oktober 2023, ibu korban meminta saya untuk mengautopsi tubuh jenazah. Tetapi karena semuanya harus berjalan sesuai prosedur, saya hanya diizinkan untuk mengambil sampel pada tubuh korban dan mengeceknya di laboratorium. Setelah 2 hari melakukan prosedur, saya menemukan racun dengan dosis tinggi, yaitu racun botulinum di bagian usus dan lambung korban. Jadi pada tanggal 28 Oktober 2023, saya nyatakan korban telah meninggal dunia bukan karena kerusakan lambung yang parah, tetapi dikarenakan meminum minuman yang mengandung racun tikus. Terima kasih. Apakah saudara saksi ahli forensik mempunyai bukti yang konkret? Punya, Yang Mulia. Silakan untuk saudari menunjukkan barang bukti tersebut. Dipersilakan untuk penuntut umum, penasihat hukum, beserta terdakwa untuk melihat kebenaran barang bukti. Saudara penasihat hukum, apakah bukti bisa diterima? Saudara jaksa penuntut umum, apakah bukti bisa diterima? Baiklah, silakan duduk ke tempat masing-masing. Saudara saksi ahli forensik, apakah sudah cukup dengan bukti beserta kesaksian? Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk saudara ahli forensik untuk bisa kembali ke tempatnya semula. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah cukup beserta bukti beserta saksinya? Kepada terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali ke tempatnya semula. Baik, untuk sesi pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi saya anggap telah selesai. Selanjutnya masuk ke dalam sesi pembelaan. Untuk saudara terdakwa, apakah ada pembelaan? Untuk penasihat hukum, apakah ada pembelaan? Sebelumnya, terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara agar meringankan terdakwa dari dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau murder dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun menjadi pasal 38 Undang-Undang Ayat 1 2023 yang berbunyi, setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai pidana, serta menjadi pasal-pasal 44 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau terganggu karena suatu penyakit, maka majelis hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Izinkan saya sebagai hakim anggota satu untuk bertanya. Atas dasar apa penasihat hukum mengajukan pasal 38 Undang-Undang 1 tahun 2023 dan pasal 44 ayat 2 KUHP? Sebelumnya izin yang mulia, kami ingin menyampaikan bahwa terdakwa AH memiliki riwayat penyakit disabilitas mental tingkat tinggi. Maka ada kemungkinan bahwa terdakwa memikirkan dan melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ketidaksadaran dari penyakit mental yang dideritanya. Berikut kami lampirkan bukti surat dokter yang dikeluarkan pada Senin 5 November 2023 yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki riwayat penyakit tersebut. Izinkan saya sebagai hakim anggota 2 untuk bertanya. Apakah saudara penasihat hukum punya bukti konkret? Punya, Yang Mulia.
Silakan untuk penasihat hukum memberikan bukti tersebut ke hadapan majelis hakim. Dipersilakan untuk penuntut umum, penasihat hukum beserta terdakwa untuk melihat kebenaran barang bukti. Saudara penuntut umum 1, apakah barang bukti bisa diterima? Saudara penuntut 2, apakah barang bukti bisa diterima? Baik, silakan untuk duduk ke tempat masing-masing. Selanjutnya, apakah ada pembelaan dari penasihat hukum? Sebelumnya izin yang mulia, selain fakta bahwa terdakwa AH mempunyai riwayat penyakit tersebut, saya selaku penasihat hukum ingin meminta keringanan terhadap saudari terdakwa DN, dikarenakan terdakwa DN hanyalah bawahan sekaligus selingkuhan terdakwa AH, dan pada saat kejadian tersebut adalah murni dari pemikiran terdakwa AH. Terdakwa DN hanya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh saudara terdakwa AH. Berikut merupakan bukti bahwa terdakwa DN dipaksa oleh terdakwa AH untuk melakukan tindakan tersebut. Izinkan saya sebagai pemohon untuk bertanya. Apakah saudara penasihat hukum mempunyai bukti konkret? Iya yang mulia. Silakan untuk saudara penuntut umum penasihat hukum untuk menunjukkan barang bukti tersebut. Baik yang mulia. Dipersilakan untuk jasa penuntut umum untuk melihat kebenaran barang bukti. Saudara jaksa penuntut umum 1, apakah bisa menerima bukti tersebut? Saudara penuntut 2, apakah bisa menerima barang bukti tersebut? Baik, silakan duduk ke tempat masing-masing. Apakah ada tanggapan lain dari jaksa penuntut umum? Baik, karena saudara penuntut umum tidak memberikan tanggapan, maka agenda selanjutnya adalah putusan dari para majelis hakim. Maka dari itu izinkan saya untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan para hakim anggota. Dimohon hadirin untuk tetap tenang. Udah dulu pakai alasan juga. Heh, anak saya tuh emang udah sakit dari lama. Kalau nggak tahu, mending diem aja deh. Kalau bukan karena anak ibu pembunuh, anak saya nggak bakal masih jam saya. Hadirin sekalian dimohon untuk tenang. Majelis hakim telah berdiskusi dan akan memberikan vonis terhadap terdakwa. Sekali lagi dihadirin untuk diharapkan untuk tenang. Terima kasih. Hadirin sekalian dimohon untuk tenang dan perhatikan perkataan hakim ketua terhadap vonis dan hukuman bagi terdakwa. Baik, terima kasih kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang telah memberikan pembelaan terhadap terdakwa masing-masing dan serta saksi-saksi yang telah didatangkan. Kami telah menimbang dan kami selaku majelis hakim menyatakan terdakwa 1 dengan nama lengkap Muhammad Andika Hakim, umur 20 tahun, tepat tanggal lahir Jombang 17 Juli
Ini gue mau vlog. Oh, Sprit. Halo guys, jadi kita habis sidang. Prita. Hai. Halo. Jara. Ntar lu. Jara. Hai, kita Halo. sidang. Katanya nilai kita bagus lah. Sumpah seneng banget. Usaha tidak mengkhianati hasil. Terima kasih ya Prita, terima kasih. Makasih Johan, Prita. udah. Johan sekarang jadi babu. Diriku yang sudah di penjara. Yang sudah jadi terdakwa di penjara. Terima kasih. Udah. Dah. Terima kasih semuanya. Olive. Seneng banget, guys. Keren Lancar. Olive. Mantap. Keren semuanya. Irfan. Ngomong dong. Ya, oke. Kita berdua Tadi pengacara. gue keren banget kan. Kalau gue serius ya gue bisa serius. Oh gitu. Halo Gabriela. Halo. Mau foto ala vintage. Foto ini dulu. Wait. Iza. Sini gue aja. Halo, ngomong. Halo guys, kita udah selesai sidang. See you sama depan. Ya. Guys, jadi kita habis sidang dan alhamdulillah berjalan lancar. Gue mantap. Ya gue bersama Raffles di sini. Gimana ya? Makasih ya Pan udah debat tadi kita. Ya, bukan debat sih gue nanya ya. Terus tadi juga sebenarnya Irfan kirain gak masuk. Oh, emang telat tadi? Iya, dia telat. Ya anjir kalau nggak masuk, mana? Ya mau kamu. Hai Lana. Udah ada sama gue kan. Bertelepon manja. Gue dong. Gue ini gak dingin ya. Ini video. Ini video. Iya video tahu nih ini ngomong apa ya? Ngomong apa aja bebas. Terdakwa. Oh ya ini terdakwa guys. Iya kan emang. Sebenarnya DSP itu cuma kakak si gelapnya. Sama aja. Dia kakak si gelapnya. Ih, selingkuhan. Siapa? Andika. Oh iya di sekolah.